Aku menikah, tapi aku seperti janda. Suamiku tak pernah menyentuhku lagi selama 8 bulan. Ternyata suamiku sudah menikah lagi. Aku duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke arah cermin besar di hadapanku. Wajah yang dulu ceria kini tampak pucat dan lelah. Mataku sembab, bukan karena menangis, tapi karena terlalu sering begadang dengan pikiran yang berputar-putar. 8 bulan. Sudah 8 bulan aku merasa seperti wanita tanpa suami. Namaku Syifa, 27 tahun. Aku menikah dengan Faris 3 tahun lalu. Pernikahan kami dulu penuh dengan kebahagiaan. Faris adalah sosok pria yang selalu perhatian, selalu memastikan aku merasa dicintai. Setiap pagi dia selalu mengecup keningku sebelum berangkat kerja, dan setiap malam dia selalu menarikku ke dalam pelukannya sebelum tidur. Tapi semua itu berubah sejak 8 bulan yang lalu. Awalnya, aku mengira ini hanya fase dalam rumah tangga. Aku mencoba memahami, mencoba mencari alasan sendiri agar tidak merasa diabaikan. Mungkin dia sedang sibuk di kantor, mungkin dia stres, mungkin aku yang terlalu sensitif. Namun, semakin lama aku menunggu, semakin aku merasa sendirian. Faris tetap pulang ke rumah, tapi aku tidak benar-benar merasa memilikinya. Dia ada di sini, tapi rasanya seperti hanya fisiknya yang tinggal bersamaku, bukan hatinya, bukan perhatiannya. Dia mulai jarang menatap mataku. Jika dulu setiap kali kami berbicara dia selalu menatap dalam-dalam seolah ingin menghafal setiap detail wajahku, sekarang dia lebih sering sibuk dengan ponselnya. Jika dulu dia selalu mencari tanganku saat berjalan berdua, sekarang aku bahkan ragu dia sadar jika aku ada di sampingnya. Mbak Syifa lagi sakit. Aku menoleh dan melihat Lia, adik sepupuku, menatapku dengan khawatir. Dia menginap di rumahku malam ini karena kebetulan sedang ada urusan di kota. Aku tersenyum tipis. Enggak, cuma lagi capek aja. Lia mengernyit. Capek karena apa? Apa karena Kak Faris? Aku perhatiin. Dia makin dingin. Ya. Aku terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Lia melanjutkan dengan suara pelan. Mbak sadar nggak? Sejak beberapa bulan ini Kak Faris berubah banget. Dulu dia nggak pernah bisa jauh-jauh dari Mbak. Sekarang, malah kayak orang asing. Aku menggigit bibir, mencoba menahan emosi yang sudah lama kutekan. Aku ingin menyangkalnya. Aku ingin mengatakan bahwa ini hanya sementara. Tapi jauh di lubuk hati, aku tahu Lia benar. Dan itu semakin terasa menyakitkan. Sejak obrolan itu, pikiranku mulai penuh dengan kecurigaan. Aku mulai lebih memperhatikan kebiasaan Faris. Aku menemukan sesuatu yang aneh. Dia selalu membawa ponselnya kemana-mana, bahkan ke kamar mandi. Sebelumnya, dia tidak pernah melakukan itu. Jika aku bertanya kenapa, dia hanya tertawa kecil dan berkata, "Cuma kebiasaan aja, Syifa." Dia juga semakin sering pulang larut malam. Dulu, meski lelah, dia selalu menyempatkan diri untuk berbicara denganku sebelum tidur. Sekarang, dia langsung naik ke kamar dan pura-pura tidur, atau malah benar-benar terlelap tanpa sepatah kata pun. Aku mencoba menahan diri. Aku tidak ingin menjadi istri yang posesif, tidak ingin menuduh tanpa bukti. Tapi semuanya berubah saat aku menemukan sebuah nota restoran di saku celananya. Aku menemukannya secara tidak sengaja saat mencuci pakaian. Nota itu berasal dari restoran mahal di pusat kota, tempat yang belum pernah kami kunjungi bersama. Namun yang membuat dadaku mencelos adalah tulisan tangan di balik nota itu. Terima kasih untuk malam yang indah. Aku rindu. Tanganku gemetar. Aku membaca tulisan itu berulang kali, berharap bahwa aku hanya salah lihat. Aku menatap layar ponselku, jari-jariku bergerak untuk mengetik pesan pada Faris. Tapi aku ragu.
Haruskah aku bertanya langsung? Atau haruskah aku menyelidiki lebih dulu? Aku menarik napas dalam, mencoba menenangkan detak jantungku yang berdebar tidak karuan. Aku tahu, sejak hari ini, aku tidak bisa lagi berdiam diri. Aku harus mencari tahu. Dan aku tidak akan berhenti sampai aku menemukan jawabannya. Malam itu, aku duduk sendirian di ruang tamu, masih menggenggam nota restoran yang kutemukan di saku celana Faris. Aku menatap tulisan di baliknya berulang kali, berharap kalau aku hanya berhalusinasi. Terima kasih untuk malam yang indah. Aku rindu. Tangan yang memegang kertas itu bergetar. Hatiku dipenuhi pertanyaan yang belum berani kuucapkan. Siapa yang menulis ini? Untuk siapa tulisan ini ditujukan? Apakah benar ini milik Faris? Atau hanya sebuah kesalahpahaman? Aku mencoba mengingat kembali kapan terakhir kali aku dan Faris makan bersama di restoran. Sudah berbulan-bulan yang lalu. Dan itu pun hanya di warung makan dekat rumah. Bukan di restoran mahal seperti yang tertera di nota ini. Aku menggigit bibir. Apa aku terlalu berprasangka buruk? Tanyaku dalam hati. Tapi kemudian aku teringat semua perubahan yang terjadi pada Faris. Caranya yang semakin menjauh, tatapannya yang kosong, dan betapa ia selalu mencari alasan untuk tidak bersamaku. Sebuah rasa sakit yang sudah lama kupendam mulai menyelinap ke permukaan. Aku tahu, aku tidak bisa terus mengabaikan ini. Aku harus mencari tahu kebenarannya. Keesokan harinya, aku menunggu Faris berangkat kerja sebelum mulai menyelidiki. Aku tidak ingin langsung bertanya padanya. Jika aku salah, bisa saja ini hanya akan memperburuk keadaan. Aku mengambil ponselnya yang tergeletak di meja. Namun, saat aku mencoba membuka layarnya, aku mendapati sesuatu yang membuat hatiku semakin waspada. Ponsel itu terkunci dengan password yang baru. Aku mengetik kombinasi yang biasanya ia gunakan, tetapi selalu salah. Aku mencoba tanggal lahirnya, tanggal pernikahan kami, bahkan kombinasi angka acak, tetap tidak bisa terbuka. Dulu, Faris tidak pernah mengunci ponselnya dariku. Dia bahkan sering memintaku membalas pesannya jika dia sedang menyetir atau sibuk. Tapi sekarang, rasanya seperti dia ingin menyembunyikan sesuatu dariku. Aku menarik napas dalam. Baiklah, kalau ponselnya tidak bisa kubuka, aku harus mencari cara lain. Aku membuka lemari pakaian kami, mencari sesuatu yang mencurigakan. Semua tampak biasa. Hingga aku menemukan sebuah kemeja mahal yang belum pernah kulihat sebelumnya. Aku mengernyit. Sejak kapan dia punya ini? Aku mengangkat kemeja itu, memperhatikan bahannya yang lembut dan potongannya yang elegan. Faris bukan tipe pria yang suka membeli pakaian mahal tanpa alasan. Biasanya, dia akan memintaku menemani jika ingin belanja. Aku lalu menyadari sesuatu yang lebih mencurigakan. Aroma parfum wanita yang samar-samar menempel di kainnya. Hatiku semakin mencelos. Apa dia pergi ke restoran itu dengan wanita lain? Jantungku berdetak lebih cepat. Aku harus mencari tahu lebih jauh. Selama beberapa hari berikutnya, aku mulai memperhatikan kebiasaan Faris dengan lebih teliti. Aku mencatat jam berapa dia berangkat kerja, jam berapa dia pulang, dan apakah ada pola tertentu dalam perubahan sikapnya. Aku juga memperhatikan saat-saat di mana dia terlihat paling sibuk dengan ponselnya. Kadang, dia akan tersenyum kecil sambil mengetik pesan, lalu buru-buru memasukkan ponselnya ke dalam saku ketika aku mendekat. Aku menahan diri untuk tidak bertanya langsung. Aku butuh bukti lebih kuat. Suatu malam, aku memutuskan untuk mengambil langkah lebih jauh. Faris bilang dia harus lembur di kantor. Biasanya, aku akan percaya begitu saja dan tidur lebih dulu. Tapi kali ini, aku memilih untuk menunggu. Sekitar pukul 10 malam, aku mengambil kunci mobil dan mengendarainya ke kantor Faris. Aku ingin memastikan apakah dia benar-benar ada di sana atau tidak. Saat aku tiba di depan gedung kantornya,
Aku melihat sesuatu yang membuat darahku berdesir. Faris baru saja keluar dari gedung. Tapi dia tidak sendirian. Di sampingnya, ada seorang wanita dengan gaun merah anggun, berjalan berdampingan dengannya. Mereka terlihat berbicara dengan akrab, dan sesekali wanita itu tertawa pelan, menyentuh lengan Faris dengan santai. Aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, tapi jantungku terasa seperti diremas. Siapa dia? Tanganku mencengkeram kemudi erat-erat. Aku ingin turun dan menghadangnya. Aku ingin bertanya langsung apa yang sebenarnya terjadi. Tapi tubuhku membeku di tempat. Aku hanya bisa melihat dari kejauhan saat mereka berjalan menuju parkiran. Lalu, sesuatu terjadi. Wanita itu menggandeng tangan Faris. Dan yang lebih menyakitkan lagi, Faris tidak menolak. Aku merasa dunia runtuh di sekelilingku. Tanganku bergetar, mataku panas, dan dadaku terasa sesak. Aku tidak perlu bertanya lagi. Aku sudah menemukan jawabannya. Faris mencintai wanita lain. Dan aku hanya istri pertama yang telah dilupakan. Mobilku masih terparkir di seberang jalan, tepat di depan gedung kantor Faris. Jari-jariku mencengkeram setir erat-erat, tetapi tubuhku terasa mati rasa. Nafasku pendek, dadaku naik turun tidak teratur. Aku tidak tahu berapa lama aku duduk di sini, membeku dalam keheningan malam. Di seberang sana, Faris dan wanita itu sudah masuk ke dalam mobilnya dan pergi entah kemana. Aku tidak mengejar. Aku tidak ingin tahu. Atau lebih tepatnya, aku takut tahu lebih jauh. Ada sesuatu yang menusuk dadaku setiap kali aku mengingat bagaimana wanita itu menggandeng tangan Faris. Bagaimana mereka berbicara dengan santai. Bagaimana Faris tidak menolak sentuhan itu. Selama ini, aku masih berharap. Berharap kalau mungkin aku hanya terlalu curiga. Berharap kalau perubahan sikap Faris hanya sementara. Tapi kenyataan telah menamparku dengan begitu keras. Dia memang sudah bukan milikku lagi. Mataku panas, tapi air mata belum juga jatuh. Aku terlalu syok, terlalu bingung harus bagaimana. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku tidak siap untuk ini. Aku pulang ke rumah dalam keadaan kosong. Seperti tubuhku bergerak sendiri tanpa aku benar-benar sadar. Begitu masuk ke kamar, aku menjatuhkan diri ke tempat tidur, menatap langit-langit kamar yang terasa lebih sunyi dari biasanya. Aku menarik napas dalam, mencoba mengendalikan emosiku. Tapi semakin aku mencoba menenangkan diri, semakin dadaku terasa sesak. Pikiranku dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyakitkan. Sejak kapan Faris mencintai wanita lain? Sejak kapan aku berhenti menjadi orang yang ia inginkan? Apa salahku? Apa aku kurang? Aku mencoba mengingat kembali kapan terakhir kali Faris benar-benar menatapku dengan cinta. Kapan terakhir kali dia menciumku dengan tulus. Tapi aku tidak bisa mengingatnya. Yang aku ingat hanyalah bagaimana dia semakin jauh, semakin dingin, semakin menghindar. Tenggorokanku tercekat. Aku menutup wajahku dengan tangan, dan tanpa bisa kutahan lagi, air mata akhirnya jatuh. Aku menangis dalam diam, membiarkan semua emosi yang selama ini kutahan keluar seutuhnya. Aku merasa seperti orang bodoh. Selama ini aku bertahan, mencoba mengerti, mencoba tidak mengeluh. Aku bahkan menyalahkan diriku sendiri atas perubahan sikapnya. Tapi kenyataannya, aku bukan masalahnya. Dia memang sudah memilih pergi. Aku bangun dengan kepala yang berat dan mata yang bengkak. Malam itu aku tidak benar-benar tidur. Aku hanya berbaring dalam kegelapan, mendengar detak jam yang terasa semakin lambat. Saat aku bangkit dari tempat tidur, aku melihat pantulan diriku di cermin. Mataku merah, wajahku kusut. Aku terlihat seperti seseorang yang telah kehilangan segalanya. Dan mungkin memang begitu. Aku berjalan keluar kamar dengan langkah lunglai. Namun, tepat saat aku hendak menuju dapur,
Suara pintu terbuka terdengar. Aku menoleh. Faris baru pulang. Pagi ini dia bahkan tidak berusaha berbohong dengan alasan lembur atau rapat mendadak. Dia hanya menatapku dengan ekspresi lelah, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Seakan-akan pulang pagi setelah pergi dengan wanita lain adalah hal biasa baginya. Hatiku mencelos. Aku ingin marah. Aku ingin menuntut penjelasan. Aku ingin menampar wajahnya dan bertanya, siapa wanita itu? Tapi aku tidak bisa. Lidahku keluh. Kakiku terasa lemas. Dan lebih dari itu, aku tahu, aku tidak akan siap mendengar jawabannya. Faris berjalan melewatiku begitu saja, tanpa sepatah kata pun. Seolah aku tidak ada. Seolah aku bukan lagi istrinya. Dan saat itu, aku sadar, pernikahan ini mungkin belum berakhir secara hukum. Tapi secara nyata, aku sudah sendirian sejak lama. Faris masuk ke kamar dan menutup pintu tanpa sedikit pun menatapku. Seakan aku tak lebih dari bayangan di rumah ini, tak berarti dan tak ada harganya. Aku berdiri di ruang tamu, masih mencoba mencerna semuanya. Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku tidak bisa hanya duduk diam sementara hatiku terus terkoyak. Aku harus tahu siapa wanita itu. Aku harus tahu sejak kapan Faris mengkhianatiku. Aku harus tahu apa aku masih punya tempat dalam pernikahan ini, atau aku hanya sedang bertahan sendirian. Setelah memastikan Faris tertidur di kamar, aku mengambil ponselnya yang ia letakkan di meja samping kasur. Layarnya terkunci, tentu saja. Tapi aku tidak menyerah. Aku menunggu. Aku tahu, biasanya, kalau ada pesan masuk, sebagian isi pesan itu akan muncul di layar meskipun ponselnya terkunci. Dan benar saja. 5 menit kemudian, sebuah pesan masuk. Aku sudah di tempat biasa. Kapan kamu datang? Jantungku berdegup kencang. Pesan itu datang dari nomor yang tidak memiliki nama di kontak. Tapi aku yakin, itu pasti dia. Aku menahan napas. Tanganku bergetar. Aku ingin membalas pesan itu. Ingin berpura-pura menjadi Faris. Tapi aku tidak mau gegabah. Aku butuh lebih banyak bukti. Keesokan harinya, aku berpura-pura tidak peduli. Aku menyiapkan sarapan seperti biasa, meskipun Faris tidak pernah benar-benar peduli dengan makananku lagi. Aku diam saat dia bersiap-siap, melihatnya mengambil kunci mobil dengan ekspresi datar. Dia menatapku sekilas sebelum pergi. Tidak ada ciuman, tidak ada ucapan selamat tinggal, hanya keheningan yang menggantung di antara kami. Aku menunggu sampai dia pergi. Kemudian, tanpa berpikir panjang, aku mengambil jaket dan kunci mobilku. Aku akan mengikutinya. Aku mengikuti mobil Faris dari kejauhan, menjaga jarak agar dia tidak curiga. Jantungku berdebar kencang sepanjang perjalanan. Setelah sekitar 15 menit berkendara, dia berhenti di sebuah kafe kecil di sudut kota. Aku ikut memarkir mobilku beberapa meter dari sana dan mengamati dari kejauhan. Beberapa menit kemudian, seorang wanita turun dari taksi dan berjalan masuk ke dalam kafe. Aku langsung mengenalinya. Wanita dengan gaun merah yang kulihat malam itu. Darahku mendidih. Tanganku terkepal erat di atas setir. Aku melihat Faris berdiri dari kursinya, tersenyum, lalu memeluk wanita itu dengan hangat. Aku ingin berlari masuk ke dalam kafe, ingin menghampiri mereka, ingin menampar wajah Faris dan berteriak, "Siapa dia? Apa hubungan kalian?" Tapi aku tidak bisa. Kakiku lemas. Dadaku sesak. Aku hanya bisa duduk di dalam mobil, melihat suamiku sendiri bersikap lebih hangat kepada wanita lain daripada kepadaku. Dan saat itu, aku tahu, aku bukan lagi orang yang dia cintai. Aku ingin menangis, tapi air mataku seolah kering. Yang tersisa hanya kehampaan yang semakin dalam. Aku harus menghadapi kenyataan ini.
Aku harus tahu seberapa jauh pengkhianatan ini telah terjadi. Tanganku mencengkeram setir dengan erat. Tapi aku tetap diam di dalam mobil. Nafasku memburu. Tapi aku memaksa diriku untuk tetap berpikir jernih. Jangan gegabah, Shiva. Jangan bertindak hanya karena emosi. Aku tahu kalau aku masuk ke dalam kafe sekarang, aku hanya akan terlihat seperti istri yang histeris. Dan Faris pasti akan mencari cara untuk membalikkan keadaan, membuatku tampak seolah-olah aku hanya berlebihan. Tidak, aku harus punya bukti lebih kuat. Maka aku tetap diam. Aku mengawasi mereka dari kejauhan, mengamati setiap gerakan, setiap ekspresi yang mereka tunjukkan. Wanita itu tersenyum, dan Faris menatapnya dengan penuh perhatian, tatapan yang bahkan sudah lama sekali tidak ia berikan padaku. Aku menggigit bibir, mencoba menahan rasa sakit yang semakin menusuk di dadaku. Lalu, aku melihat sesuatu yang membuat perutku terasa mual. Wanita itu menyentuh tangan Faris. Lalu mereka tertawa pelan. Seolah dunia hanya milik mereka berdua. Aku harus tahu siapa dia. Aku mengeluarkan ponsel dan diam-diam mengambil beberapa foto mereka dari dalam mobil. Tidak terlalu jelas, tapi cukup sebagai bukti bahwa aku tidak sedang berhalusinasi. Setelah itu, aku menunggu. Aku menunggu sampai mereka selesai dan keluar dari kafe. Faris membukakan pintu mobil untuk wanita itu, sesuatu yang bahkan sudah bertahun-tahun tidak pernah ia lakukan untukku. Aku menunggu mereka pergi sebelum akhirnya turun dari mobil dan masuk ke dalam kafe. Aku berjalan menuju meja yang tadi mereka gunakan. Seorang pelayan menghampiriku dengan senyum ramah. "Selamat siang, Mbak. Mau pesan sesuatu?" Aku berpikir cepat. "Maaf, saya ingin tanya. Tadi saya melihat teman saya duduk di sini dengan seorang wanita. Apa mereka sering datang ke sini?" Pelayan itu tampak ragu, tapi akhirnya menjawab, Yang laki-laki pakai kemeja biru tadi? Sepertinya iya. Mbak, saya sering lihat mereka datang berdua." Aku menelan ludah. "Sudah lama." Pelayan itu mengangguk. "Sejak beberapa bulan lalu. Kalau tidak salah, mereka kelihatan akrab sekali." Beberapa bulan lalu, hatiku semakin mencelos. Ini berarti hubungan mereka bukan sesuatu yang baru. Aku tersenyum kecil, mencoba menyembunyikan gejolak emosiku. "Terima kasih ya, Mbak." Aku berbalik dan keluar dari kafe. Aku tahu aku tidak bisa langsung mengambil kesimpulan hanya dari omongan pelayan. Tapi ini sudah cukup menjadi petunjuk. Sekarang, aku hanya butuh satu hal lagi. Identitas wanita itu. Aku menghela napas panjang dan berjalan menuju mobil. Aku butuh lebih banyak bukti sebelum aku bisa menghadapinya. Malam itu, aku menunggu kesempatan. Faris sudah tidur, mungkin terlalu lelah setelah kencan rahasianya. Aku menahan rasa muak saat melihatnya terlelap di sebelahku seolah tidak ada yang terjadi. Dengan hati-hati, aku mengambil ponselnya dari meja samping tempat tidur. Layarnya masih terkunci, tapi aku sudah tahu pola sandinya. Tangan gemetar. Aku membukanya dan langsung menuju daftar panggilan. Di sana, ada satu nomor yang berulang kali dihubungi. Nomor yang sama dengan pesan yang kutemukan kemarin. Tanpa ragu, aku mencatat nomor itu. Aku membuka WhatsApp dan mencari nomor tersebut. Aku tahu sebagian orang tidak mengatur privasi profil mereka. Dan benar saja, sebuah foto profil muncul. Dan saat aku melihatnya, napasku tercekat. Itu dia. Wanita di kafe tadi. Namanya tertera jelas di profilnya. Alia Ramadhani. Aku tidak mengenalnya. Tapi dia jelas mengenal suamiku. Jantungku berdegup kencang. Aku menggigit bibir, menahan emosi yang semakin membuncah. Aku bisa menghubunginya sekarang. Aku bisa mengirim pesan, mengonfrontasinya langsung. Tapi tidak. Belum saatnya.
Aku harus tahu lebih banyak. Aku harus memastikan semua sebelum aku menyerang balik. Jadi aku menahan diri. Aku mematikan layar ponsel, mengembalikannya ke tempatnya, lalu berbaring di tempat tidur. Mataku menatap langit-langit kamar. Tapi aku tahu aku tidak akan bisa tidur malam ini. Karena sekarang, aku sedang menghitung waktu. Menunggu saat yang tepat untuk membalas semua ini. Aku terjaga hampir semalaman. Pikiranku terus dipenuhi berbagai kemungkinan. Faris telah berkhianat. Aku sudah hampir yakin tentang itu. Tapi satu hal yang masih menjadi pertanyaan besar adalah sejauh apa pengkhianatan ini telah berlangsung? Apakah Alia hanya sekadar selingkuhan? Ataukah lebih dari itu? Apakah mereka sudah menikah? Pikiran itu membuat dadaku semakin sesak. Aku tidak mau menuduh tanpa bukti yang benar-benar kuat. Jadi aku harus melangkah dengan hati-hati. Aku tidak bisa langsung mengonfrontasi Faris sekarang. Jika aku melakukan itu tanpa bukti yang cukup, dia bisa saja berbohong, mengelak, atau lebih buruk, memutarbalikkan keadaan dan membuatku yang terlihat seperti istri paranoid yang berlebihan. Tidak, aku harus menjebaknya dengan fakta yang tak terbantahkan. Aku mulai dengan mencari lebih banyak informasi tentang Alia Ramadhani. Dengan nomor yang kudapatkan dari ponsel Faris, aku mencoba mencarinya di media sosial. Butuh beberapa saat, tapi akhirnya aku menemukannya. Instagramnya terbuka. Aku menggulir profilnya dengan jantung berdebar. Ada banyak foto dirinya. Wanita itu memang cantik. Rambut panjang, kulit putih bersih, senyum manis. Sosok yang mungkin memang bisa membuat pria seperti Faris tergoda. Aku menelusuri lebih jauh, mencari sesuatu yang bisa memberiku petunjuk. Dan akhirnya, aku menemukannya. Sebuah foto yang diunggah 2 bulan lalu. Di foto itu, Alia berdiri di depan sebuah rumah besar dengan senyum bahagia. Captionnya sederhana tapi sangat menusuk hatiku. Bismillah. Rumah baru. Semoga berkah untuk keluarga kecil kami. Keluarga kecil kami. Tanganku mencengkeram ponsel lebih erat. Apa mungkin ini rumah yang dibeli Faris untuk Alia? Selama ini, aku tidak pernah tahu kalau Faris membeli rumah baru. Semua keuangan kami dikelola bersama, tapi ternyata dia bisa menyembunyikan sesuatu sebesar ini dariku. Aku menyimpan foto itu sebagai bukti. Setelah menemukan akun media sosial Alia, aku menyadari satu pola. Setiap akhir pekan, Alia jarang sekali mengunggah apapun. Apakah itu artinya dia bersama Faris? Aku mulai lebih waspada terhadap jadwal Faris. Aku mencatat kapan dia pulang larut, kapan dia tidak bisa dihubungi, kapan dia tiba-tiba harus pergi tanpa alasan jelas. Aku juga mulai memperhatikan setiap transaksinya. Selama ini, aku dan Faris berbagi rekening untuk kebutuhan rumah tangga, tapi dia juga memiliki rekening pribadinya sendiri yang tidak pernah terlalu kucurigai. Sekarang, aku mulai memeriksa struk atau tanda-tanda transaksi yang mencurigakan. Dan aku menemukannya. Beberapa kali dalam sebulan, Faris menarik uang dalam jumlah besar dari ATM. Jumlah yang tidak wajar hanya untuk sekadar kebutuhan sehari-hari. Aku mencatat semua tanggalnya. Aku juga mulai memperhatikan bagaimana dia lebih sering membawa baju ganti di mobilnya. Apakah itu berarti dia sering menghabiskan malam di tempat lain? Aku merasa semakin muak. Tapi aku menahan diri. Aku belum boleh meledak sebelum aku benar-benar siap. Aku memutuskan untuk mengambil langkah yang lebih berani. Jika aku ingin jawaban yang pasti, aku harus pergi ke rumah yang ada di foto Alia. Aku menunggu hingga akhir pekan, saat Faris seperti biasa keluar tanpa menjelaskan tujuannya. Aku tidak langsung mengikutinya. Aku tidak mau dia curiga. Sebagai gantinya, aku mencari alamat rumah yang ada di foto Alia. Butuh sedikit usaha, tapi akhirnya aku menemukannya melalui fitur pencarian lokasi di internet. Rumah itu ternyata ada di pinggiran kota. Tidak terlalu jauh,
tapi cukup tersembunyi untuk seseorang yang ingin menyembunyikan sesuatu. Aku mengemudikan mobilku ke sana dengan hati berdebar. Aku bahkan tidak tahu apa yang aku harapkan. Saat aku sampai, rumah itu terlihat persis seperti yang ada di foto. Pagar putih, halaman kecil yang rapi, dan sebuah mobil yang tampak familiar terparkir di garasi. Mobil Faris. Dunia terasa berhenti sesaat. Aku mengeratkan genggaman di setir. Jadi ini tempatnya? Disinilah dia menghabiskan waktunya sementara aku menunggunya di rumah seperti istri bodoh yang tidak tahu apa-apa? Aku ingin turun sekarang juga, mengetuk pintu, dan mengonfrontasi mereka. Tapi aku tahu, itu bukan langkah terbaik. Aku butuh bukti lebih. Jadi aku tetap diam di dalam mobil, mengamati dari kejauhan. Beberapa menit kemudian, pintu rumah terbuka. Dan di sanalah dia, Faris. Tapi bukan itu yang membuatku membeku. Yang membuatku hampir kehilangan kendali adalah pemandangan berikutnya. Alia keluar dari rumah, sambil menggendong seorang bayi. Bayi yang terlihat terlalu kecil untuk baru lahir. Bayi yang mungkin sudah ada di dunia sebelum Faris mulai menjauhiku. Aku menutup mulut dengan tangan, menahan tangis yang hampir pecah. Jadi ini jawabannya. Faris tidak hanya berselingkuh. Dia sudah membangun keluarga baru. Di belakangku, aku masih duduk diam di dalam mobil, menyaksikan pemandangan yang membuat dadaku terasa sesak. Faris keluar dari rumah itu, lalu disusul oleh Alia yang menggendong bayi mereka. Bayi mereka. Sebuah kenyataan yang begitu pahit untuk kuterima. Aku menundukkan kepala, berusaha mengatur napas yang terasa berat. Aku tidak boleh gegabah. Aku sudah sejauh ini menyelidiki. Aku tidak boleh merusak semuanya hanya karena emosiku memuncak. Aku harus tahu lebih banyak. Aku pulang dengan hati dan kepala yang dipenuhi pertanyaan. Setelah memastikan Faris tidak akan pulang dalam waktu dekat, aku mulai mencari dokumen-dokumen penting di rumah. Aku harus tahu sejak kapan Faris menikahi Alia, kalau mereka memang sudah menikah, dan apakah dia menggunakan uang kami untuk menghidupi keluarga barunya. Aku mulai dengan laci-laci di lemari kerja Faris. Beberapa dokumen keuangan ada di sana, tapi aku tidak menemukan yang terlalu mencurigakan. Sampai akhirnya, aku membuka laci paling bawah. Di sana, ada sebuah map berisi dokumen pembelian rumah. Tanganku gemetar saat membaca nama yang tertera di sertifikat. Atas nama, Faris Anantas Alia Ramadhani. Mataku terasa panas. Aku ingin menangis, tapi aku menahannya. Jadi benar, rumah itu memang milik mereka berdua. Faris tidak hanya berselingkuh. Dia secara resmi membeli rumah bersama wanita lain. Aku menutup map itu dengan tangan bergetar. Belum selesai. Aku harus menggali lebih dalam. Aku mengambil ponsel dan mulai membuka aplikasi perbankan. Aku tahu Faris cukup cerdas untuk tidak menggunakan rekening bersama kami untuk sesuatu yang mencurigakan. Tapi mungkin ada pola transaksi yang bisa memberiku petunjuk. Aku melihat daftar transfer yang keluar dari rekening pribadinya. 5 juta. 10 juta, 20 juta. Semua transaksi itu dikirim ke rekening yang sama, berulang kali dalam beberapa bulan terakhir. Aku mencatat nomor rekening tersebut. Aku tidak tahu atas nama siapa, tapi aku punya seseorang yang bisa membantuku mencari tahu. Besoknya, aku menemui sahabatku, Nadia. Nadia bekerja di sebuah bank. Dan aku tahu dia punya akses untuk memeriksa nama pemilik rekening. Aku tidak langsung menceritakan semuanya. Aku hanya bilang aku curiga Faris menyembunyikan sesuatu dan aku butuh bantuannya. Dia awalnya ragu, tapi akhirnya setuju. Beberapa jam kemudian, dia mengirimiku pesan. Shift, rekening ini atas nama Alia Ramadhani. Kamu mau aku cek lebih dalam? Hatiku mencelos. Jadi memang benar. Faris telah mengalirkan begitu banyak uang ke rekening Alia selama ini.
Aku menelan ludah. Aku mengetik balasan dengan tangan gemetar. Coba lihat apakah ada transaksi besar yang mencurigakan. Tidak lama kemudian, Nadia membalas. Ada satu yang cukup aneh. 2 bulan lalu, ada transaksi 50 juta ke rekening ini. Keterangannya, persiapan lahiran. Aku hampir menjatuhkan ponsel. Jadi, Faris bahkan ikut membiayai persalinan anaknya dengan Alia? Perasaan sakit itu semakin dalam. Tapi aku masih belum selesai. Aku harus mendapatkan bukti yang lebih kuat. Aku masih belum tahu apakah Faris menikahi Alia secara resmi atau tidak. Jika mereka sudah menikah secara sah, maka aku hanyalah istri pertama yang dibodohi selama ini. Aku mencoba mencari di internet, berharap bisa menemukan informasi tentang pernikahan mereka di situs pencatatan sipil atau berita pernikahan. Tapi tidak ada apapun. Akhirnya, aku memutuskan untuk bertanya langsung ke kantor KUA tempat dulu aku dan Faris menikah. Besok paginya, aku datang dengan alasan ingin memastikan status pernikahan suamiku. Awalnya petugas KUA tidak bisa langsung memberikan informasi, tapi aku bersikeras bahwa aku istrinya dan aku punya hak untuk tahu. Setelah menunggu beberapa saat, petugas itu akhirnya memeriksa sistem mereka. Beberapa menit kemudian, dia kembali dengan ekspresi canggung. "Bu, suami Anda memang masih terdaftar menikah dengan Anda, tapi kami menemukan bahwa namanya juga muncul di dokumen pernikahan lain yang dicatat di daerah berbeda." Jadi benar, Faris menikah lagi. Secara resmi, aku mengepalkan tangan di atas meja. Dia tidak hanya selingkuh. Dia menikah lagi di belakangku tanpa sepengetahuanku. Sekarang, aku punya semua bukti yang aku butuhkan. Aku tidak akan diam lagi. Aku menutup map berisi dokumen yang sudah kukumpulkan. Napasku masih berat. Tapi kali ini bukan karena keterkejutan atau kesedihan. Aku marah. Aku sudah cukup bersabar. Sudah cukup menyelidiki. Sekarang saatnya Faris mempertanggungjawabkan semuanya. Tapi aku tidak bisa gegabah. Faris adalah pria licik. Dia bisa saja memutarbalikkan fakta atau menghindar seperti biasa. Aku harus memastikan bahwa ketika aku mengonfrontasinya, dia tidak akan punya celah untuk berbohong atau kabur dari kenyataan. Aku menyusun rencana dengan hati-hati. Aku tahu konfrontasi ini tidak boleh hanya berdasarkan emosi. Faris harus dihadapkan pada bukti nyata yang tidak bisa ia sangkal. Aku menyusun dokumen-dokumen yang sudah kudapat. Sertifikat rumah atas nama Faris dan Alia. Rekening bank dengan transaksi mencurigakan. Catatan pernikahan dari KUA. Aku juga punya bukti visual. Sejak beberapa hari lalu, aku mulai diam-diam merekam pergerakan Faris. Aku mengambil foto dan video saat dia masuk rumah Alia, saat dia menggendong anaknya, bahkan saat dia memberikan uang tunai kepada Alia di parkiran rumah mereka. Aku memastikan semua bukti ini tersimpan di lebih dari satu tempat, di laptop, di ponsel, dan juga aku kirim ke email pribadiku. Jika sesuatu terjadi padaku, aku ingin bukti ini tetap ada. Aku tidak bisa mengonfrontasi Faris di rumah, karena dia bisa saja pergi begitu saja. Aku butuh tempat yang membuatnya terpojok. Setelah berpikir matang-matang, aku memutuskan untuk melakukannya di tempat yang netral, tapi cukup formal agar dia tidak bisa semena-mena. Aku memilih sebuah restoran hotel. Kenapa? Karena di sana ada banyak saksi, dan Faris akan kesulitan untuk membuat keributan atau berbuat kasar. Aku ingin dia terpojok tanpa bisa melarikan diri. Aku mengirim pesan padanya. "Mas, aku ingin bicara empat mata. Aku tahu ada banyak hal yang kau sembunyikan. Temui aku di restoran Hotel Grand Aruna besok jam 7 malam. Jika kau tidak datang, aku yang akan datang ke rumah Alia." Aku tidak memberinya pilihan untuk menolak. Tidak lama kemudian, ponselku bergetar. Ada apa? Kenapa harus di luar? Aku tersenyum sinis.
Kau akan tahu besok. Datanglah. Aku tidak hanya akan mengonfrontasi Faris sendirian. Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya dikhianati. Aku menghubungi seseorang. Orang yang selama ini dia remehkan dan abaikan. Seseorang yang berhak tahu kenyataan ini. Aku mengirim pesan singkat. Kak Rina, bisa kita bertemu besok? Aku punya sesuatu yang harus kakak lihat sendiri. Rina, kakak kandung Faris. Dia selalu mendukung pernikahan kami dan membelaku saat Faris mulai berubah. Aku tahu dia akan sangat kecewa jika mengetahui bahwa adiknya telah melakukan hal sekejam ini. Dan aku ingin Faris merasakan rasa malu yang sesungguhnya. Aku juga mempertimbangkan satu kemungkinan lain. Alia. Haruskah aku memanggilnya juga? Haruskah aku membiarkan dia tahu bahwa aku tahu semuanya? Aku masih belum yakin. Tapi satu hal pasti, besok, Faris tidak akan bisa lari dari kebenaran. Aku duduk di meja yang sudah kupesan, di sudut restoran yang cukup tenang tetapi tetap terbuka. Pukul 18.50. 10 menit lagi. Tanganku menggenggam dokumen yang sudah kususun rapi di dalam map coklat. Laptopku juga sudah siap, berisi rekaman dan foto-foto yang bisa kujadikan bukti jika Faris mencoba menyangkal. Aku menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri. Tak lama kemudian, aku melihat seseorang masuk ke restoran. Faris. Dia mengenakan kemeja biru tua, tampak tenang seperti biasa. Tapi dari cara matanya bergerak ke segala arah, aku tahu dia gugup. Aku tidak bergerak. Aku hanya menatapnya dingin saat dia berjalan mendekat dan duduk di hadapanku. Kenapa kita harus bicara di sini, Shiva? Tanyanya. Suaranya terdengar datar, tapi aku bisa menangkap ketegangan di dalamnya. Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya menyodorkan secangkir kopi yang sudah kupesan untuknya. Minumlah dulu. Kau akan butuh ini. Dia mengernyit. Shiva, aku nggak punya banyak waktu. Kalau ada yang mau dibicarakan, langsung saja. Aku menyandarkan punggung ke kursi, menyilangkan tangan. Baiklah. Aku meletakkan map coklat di atas meja, lalu membukanya perlahan. Lembar demi lembar dokumen mulai kutarik keluar dan kususun di atas meja. Sertifikat rumah atas nama Faris dan Alia. Bukti transaksi keuangan yang menunjukkan uang bulanan yang dia kirim ke Alia. Catatan pernikahan dari Kawa yang menyatakan bahwa dia sudah menikah lagi. Faris mulai terlihat tidak nyaman. Aku bisa melihat rahangnya mengeras saat dia melirik dokumen-dokumen itu. Apa ini? Tanyanya. Suaranya sedikit bergetar. Aku tersenyum tipis. Dokumen yang menunjukkan siapa kau sebenarnya. Faris. Seorang pria yang mengkhianati istrinya, menikah diam-diam, dan menghabiskan uang keluarga untuk istri barunya. Faris menegakkan tubuhnya. Shiva, aku bisa menjelaskan. Aku mengangkat tangan, menyuruhnya diam. Oh, kau pasti bisa. Tapi sebelum kau mulai berbohong, aku ingin kau lihat ini dulu. Aku membuka laptop dan memutar salah satu rekaman video yang kuambil. Momen ketika dia keluar dari rumah Alia sambil menggendong bayinya. Anaknya. Wajah Faris seketika pucat. Aku menatapnya tajam. Kau ingin menjelaskan apa? Faris? Bahwa kau tidak berselingkuh? Bahwa rumah itu bukan milik kalian? Bahwa bayi itu bukan anakmu? Dia terdiam. Matanya mulai berputar ke segala arah, mencari-cari alasan, mencari celah untuk mengelak. Tapi dia tidak bisa, karena aku sudah memiliki segalanya. Sebelum Faris sempat berbicara, seseorang muncul di samping meja kami. Kak Rina, kakaknya sendiri. Faris menoleh dengan ekspresi terkejut. Kak. Rina menatapnya tajam, lalu melirik dokumen-dokumen di meja. Jadi ini benar? Suaranya bergetar menahan emosi.
Kau benar-benar menikah lagi tanpa memberitahu keluarga? Tanpa memberitahu Syifa? Aku melihat Faris menelan ludah. Kak, ini tidak seperti yang kalian kira. Aku tertawa sinis. Oh, jadi yang kami kira apa? Faris? Bahwa kau hanya iseng tinggal di rumah perempuan lain? Bahwa kau hanya main-main mentransfer uang puluhan juta ke rekeningnya? Bahwa kau hanya iseng memiliki anak darinya? Rina menatap Faris dengan kecewa. Aku selalu mengira kau laki-laki yang bertanggung jawab, Faris. Tapi ternyata kau hanya pengecut. Aku bisa melihat wajah Faris memerah, antara malu dan marah. Syifa, kau mau apa sebenarnya? Mau mempermalukan aku? Aku menatapnya tanpa ekspresi. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku bukan perempuan bodoh yang bisa kau permainkan. Dan mulai sekarang, aku tidak akan membiarkan diriku diperlakukan seperti ini lagi. Aku mengambil dokumen terakhir dari map dan meletakkannya di hadapan Faris. Surat gugatan cerai. Faris menatap kertas itu. Matanya melebar. Syifa. Aku tersenyum tipis. Aku sudah menyiapkan segalanya. Kau bisa menandatanganinya sekarang, atau kita bisa bertemu di pengadilan. Faris terdiam. Aku merasa ringan untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan hidup dalam bayang-bayang kebohongan. Aku sudah mengambil kembali kendali atas hidupku. Dan kali ini, aku tidak akan membiarkan siapapun menghancurkannya lagi. Faris menatap surat gugatan cerai di hadapannya dengan ekspresi yang sulit diartikan. Rahangnya mengatup, jemarinya mengepal di atas meja, seolah menahan sesuatu. Matanya menatapku tajam, penuh emosi yang campur aduk. Kau benar-benar ingin ini, Syifa? Suaranya rendah, nyaris bergetar. Aku tidak gentar. Aku balas menatapnya dengan ketegasan yang selama ini kupendam. Bukan hanya ingin, Faris. Aku butuh ini. Aku butuh keluar dari pernikahan yang hanya memberiku kesakitan. Dia mengalihkan pandangannya, menghela napas panjang. Aku bisa melihat otot di lehernya menegang. Kau tidak bisa membuat keputusan sepihak seperti ini. Suaranya sedikit meninggi. Aku mendengus pelan. Sepihak? Faris, kau sudah melakukannya lebih dulu. Kau menikah lagi tanpa memberitahuku. Kau membangun keluarga baru di belakangku. Sekarang, aku hanya menyusul keputusan yang kau buat sendiri. Aku melirik Kak Rina yang berdiri di samping meja, menyaksikan semua ini dengan tatapan kecewa. Faris menggeleng, seperti mencoba menyangkal kenyataan. Syifa, kita bisa membicarakan ini. Aku memang salah. Aku akui. Tapi kita bisa mencari solusi. Aku tetap suamimu. Aku tetap ayah dari anak-anak kita nanti. Jangan buat keputusan yang gegabah. Aku tersenyum dingin. Gegabah? Faris, aku sudah memikirkan ini berbulan-bulan. Aku menangis. Aku meragukan diriku sendiri. Aku bertanya-tanya apa yang salah denganku. Tapi sekarang aku sadar. Yang salah bukan aku. Yang salah adalah kau. Faris menggertakkan giginya. Aku tidak akan menandatanganinya. Aku menyandarkan punggung ke kursi, menatapnya dengan tenang. Kalau begitu, kita bertemu di pengadilan. Aku tahu Faris bukan tipe pria yang bisa menerima kekalahan begitu saja. Dan benar saja, wajahnya memerah, dan tangannya mengepal semakin erat. Syifa, kau pikir kau bisa hidup tanpaku? Kau pikir kau bisa menang melawan aku? Aku tersenyum tipis. Faris, aku sudah hidup tanpa kau selama 9 bulan terakhir. Aku tahu rasanya. Dan kau tahu apa? Aku baik-baik saja. Bahkan, aku lebih baik tanpa kau. Aku melihat matanya menyala marah. Tapi sebelum dia bisa berkata lebih jauh, Kak Rina menepuk bahunya. Cukup, Faris.
Berhentilah mempermalukan dirimu sendiri. Faris menoleh ke kakaknya dengan ekspresi tak percaya. Kakak memihak dia. Rina menatapnya tajam. Aku memihak yang benar. Aku bisa melihat keputusasaan di wajah Faris. Tapi aku tidak lagi peduli. Aku berdiri, mengambil surat gugatan cerai dan memasukkannya kembali ke dalam map. Kau boleh tidak menandatanganinya hari ini, tapi cepat atau lambat, kita akan berpisah. Dan aku tidak akan menunggu lebih lama lagi. Aku berbalik dan berjalan keluar restoran dengan kepala tegak. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa bebas. Aku berdiri di depan kaca besar di ruang apartemenku yang baru. Dari lantai 10, aku bisa melihat pemandangan kota yang gemerlap di malam hari. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan udara bebas yang selama ini seolah tak bisa kunikmati. Akhirnya, aku benar-benar lepas dari Faris. Perceraian kami akhirnya diputuskan 2 bulan setelah konfrontasi di restoran. Faris awalnya menolak tanda tangan, mencoba berbagai cara untuk menahanku, bahkan menyewa pengacara mahal untuk mempersulit prosesnya. Tapi aku sudah siap. Aku sudah mengumpulkan bukti perselingkuhannya, transaksi keuangan yang mencurigakan, dan kesaksian beberapa orang yang tahu kebohongannya. Pada akhirnya, dia kalah. Aku mendapatkan hakku kembali. Tinggal di apartemen kecil ini adalah pilihanku sendiri. Setelah perpisahan, aku tidak ingin kembali ke rumah yang dulu kami tinggali bersama. Terlalu banyak kenangan buruk di sana. Aku memilih untuk meninggalkan segalanya dan memulai hidup baru dari nol. Aku kembali fokus pada pekerjaanku sebagai konsultan keuangan. Beberapa klien tetap masih mempercayaiku, dan perlahan aku mulai membangun namaku sendiri di industri ini. Aku juga mulai menata keuanganku dengan lebih baik, memastikan bahwa aku tidak akan pernah lagi bergantung pada siapapun untuk bertahan hidup. Malam ini, aku duduk di meja kerjaku, menatap laporan keuangan yang sedang kuperiksa. Pekerjaan selalu menjadi pelarianku, tapi kali ini rasanya berbeda. Aku bekerja bukan untuk melupakan rasa sakit, tetapi untuk membangun sesuatu untuk diriku sendiri. Aku tersenyum. Aku baik-baik saja. Lebih dari itu, aku bahagia. Suatu hari, saat sedang menikmati secangkir kopi di sebuah kafe setelah bertemu klien, aku mendengar seseorang memanggil namaku. Shiva. Aku menoleh dan melihat seorang pria berdiri di dekatku. Fahri. Aku butuh beberapa detik untuk mengenali wajahnya. Dia adalah teman kuliahku dulu, salah satu pria yang dulu pernah menyukaiku, tapi aku tolak karena saat itu aku masih percaya bahwa Faris adalah satu-satunya pria yang kucintai. Fahri tersenyum hangat. Sudah lama sekali. Kau baik-baik saja? Tanyanya. Aku mengangguk, membalas senyumnya. Aku baik. Dan kau? Dia tertawa kecil. Lebih baik sekarang, karena akhirnya aku bisa bertemu lagi dengan gadis yang dulu selalu kutaksir. Aku terkekeh. Ah, kau masih suka menggoda seperti dulu rupanya. Kami menghabiskan sore itu dengan mengobrol, mengenang masa-masa kuliah, tertawa tentang hal-hal konyol yang pernah kami lakukan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa nyaman berbicara dengan seorang pria tanpa beban masa lalu menghantuiku. Dan mungkin, hanya mungkin, ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Hari-hari berlalu dengan cepat. Aku semakin sibuk dengan pekerjaanku, klienku bertambah, dan perlahan aku mulai memiliki reputasi di bidang keuangan. Aku juga sering bertemu Fahri. Hubungan kami berkembang dari sekadar reuni lama menjadi sesuatu yang lebih dalam. Dia berbeda dari Faris. Fahri adalah pria yang tahu bagaimana menghargai seorang wanita. Dia tidak merasa terancam oleh kesuksesanku. Justru dia mendukung dan membantuku berkembang. Bersamanya, aku merasa tenang, dihargai, dan yang terpenting, dicintai tanpa syarat. Suatu hari,
Saat kami duduk di tepi danau setelah menghadiri acara seminar bisnis, Fahri menatapku serius. "Syifa, apa kau pernah berpikir untuk membuka bisnis sendiri? Bukan hanya sebagai konsultan, tapi punya perusahaan sendiri?" Aku terdiam sejenak. Aku tidak tahu. Rasanya itu langkah besar. Dia tersenyum, menggenggam tanganku. "Aku tahu kau mampu. Aku bisa membantumu. Kita bisa membangun sesuatu bersama." Dan begitulah awalnya. Bersama Fahri, aku mendirikan firma konsultan keuangan sendiri. Dalam waktu kurang dari setahun, bisnis kami berkembang pesat. Aku bekerja keras, membuktikan bahwa aku bisa sukses tanpa Faris. Tapi ternyata, hidup punya cara tersendiri untuk mempertemukan masa lalu dan masa kini. Suatu siang, aku menghadiri acara gala bisnis, di mana para pemilik perusahaan besar berkumpul. Aku sudah terbiasa dengan lingkungan seperti ini, tapi hari itu terasa berbeda. Aku melihat seseorang yang tak asing lagi. Faris. Dia terlihat berbeda, lebih kurus, wajahnya tampak lebih tua, seperti seseorang yang kehilangan banyak hal dalam hidupnya. Aku mendengar rumor bahwa bisnisnya sedang mengalami kemunduran. Kontrak-kontrak besar dibatalkan. Investor mulai menarik diri. Dan ketika matanya bertemu denganku, aku bisa melihat sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar kejutan. Penyesalan. Dia mendekatiku, mencoba bersikap santai, tapi aku tahu dia gugup. "Syifa, lama tidak bertemu." Aku hanya tersenyum tipis. "Ya, sudah lama." Dia menatapku, lalu melirik ke arah Fahri yang berdiri di sampingku. Mata Faris menyipit, seolah sedang menganalisis sesuatu. "Jadi, kau sudah menemukan penggantiku?" Suaranya terdengar tajam, penuh kecemburuan. Aku menatapnya tanpa ekspresi. "Aku tidak menggantikan siapapun, Faris. Aku hanya menemukan orang yang benar-benar menghargai aku." Dia terdiam, lalu tertawa kecil, tapi aku bisa merasakan kepahitan di dalamnya. "Aku membuat kesalahan, bukan?" bisiknya pelan. Aku tersenyum. Kali ini bukan dengan kepahitan, melainkan dengan kemenangan. "Kau yang bilang sendiri, Faris, bukan aku." Dia menunduk, dan aku tahu, dia menyesal. Tapi itu bukan lagi urusanku. Aku menggandeng tangan Fahri dan berjalan menjauh, meninggalkan Faris yang berdiri sendiri di tengah ruangan penuh orang, tenggelam dalam penyesalan yang tak akan pernah bisa dia ubah. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar merasa menang. Aku tidak lagi menoleh ke belakang. Aku telah melangkah maju. Dan Faris? Dia hanya akan menjadi bagian dari masa lalu yang penuh penyesalan. Sementara aku bahagia. Akhirnya, dari kisah ini, kita belajar bahwa tidak semua luka harus dibalas dengan kebencian. Kadang, balas dendam terbaik adalah dengan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri, bangkit, sukses, dan membuktikan bahwa kita bisa bahagia tanpa orang yang telah menyakiti kita. Jangan pernah takut untuk meninggalkan sesuatu yang tidak lagi membuatmu dihargai. Karena di luar sana, selalu ada kehidupan baru yang lebih baik menunggumu. Jadilah wanita yang berharga, bukan wanita yang memohon untuk dihargai. Kalau kamu suka dengan kisah ini dan ingin mendengar lebih banyak cerita inspiratif, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tekan juga tombol loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kuat, tetap bahagia.